Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari, SE/MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Iksan Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Akuntansi, yaitu Akuntansi Internasional. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada Prodi Akuntansi yang terdiri dari 3 SKS, diprogramkan di semester 7. Proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dimensi internasional dalam akuntansi, mendeskripsikan bisnis internasional dan strategi multinasional, membandingkan sistem akuntansi di berbagai negara, mendeskripsikan tekanan internasional terhadap harmonisasi akuntansi internasional dan isu-isu yang terkait dengan dunia internasional, akuntansi dalam perspektif perdagangan global, menjadikan transaksi tingkat internasional menjadi salah satu aktivitas antar negara yang sangat penting. Kemudian pemenuhan kebutuhan jaringan kemitraan atau kerjasama bisnis dalam memerlukan pemahaman yang baik serta pencatatan akurat disertai alat bukti yang lengkap. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat menjelaskan dimensi internasional dalam akuntansi, mendeskripsikan bisnis internasional dan strategi multinasional, membandingkan sistem akuntansi di berbagai negara, mendeskripsikan tekanan internasional terhadap harmonisasi akuntansi internasional dan isu-isu yang terkait dengan dunia internasional. Mata kuliah ini juga membahas pola-pola pengembangan akuntansi internasional dan perbandingan sistem dan praktik akuntansi di berbagai negara di dunia. Dalam mata kuliah ini juga dibahas masalah teknik yang berkaitan dengan akuntansi internasional, antara lain sistem pelaporan, transaksi yang menyangkut mata uang asing, dan berbagai isu internasional tertentu, misalnya goodwill dan inflasi. Pada bagian akhir akan dibahas masalah-masalah intern perusahaan internasional seperti pengendalian manajemen di lingkungan global, transfer pricing, dan juga perpajakan internasional. Adapun referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu referensi dari Sunardi Danang 2015 dengan judul buku Akuntansi Internasional, isu-isu akuntansi dalam perspektif internasional, penerbit PT Buku Seru Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu Hamdi H 2016 dengan judul buku Manajemen Keuangan Internasional edisi 4, penerbit Mitra Wacana Media Jakarta. Adapun referensi pendukung yaitu dari Choi Frederick DS dan Gerhard de Mueller tahun 2005 dengan judul buku Akuntansi Internasional, buku 1 edisi 5, penerbit Salemba 4 Jakarta. Adapun materi yang akan dibawakan pada mata kuliah ini terdiri atas konsep akuntansi internasional, kemudian akuntansi dalam perspektif global, kemudian budaya dan klasifikasi akuntansi, akuntansi komparatif, kemudian konvergensi akuntansi, disclosure, perubahan kurs, pelaporan keuangan dan perubahan harga, auditing, diversitas akuntansi dan laporan keuangan, harga transfer, penilaian kinerja. Dan juga untuk pertemuan selanjutnya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menguasai serta menjelaskan terkait akuntansi dalam perspektif internasional atau global. Dan yang terakhir yaitu di pertemuan ke-15 sebelum ujian akhir semester, yaitu di sini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan serta memberikan gambaran dengan menyajikan contoh kasus akuntansi dalam perspektif internasional yang terkait dengan perkembangan akuntansi, budaya, klasifikasi akuntansi, dan indikator lainnya. Adapun komponen penilaian yaitu terdiri atas persentase kelompok dengan bobot 5%, kemudian partisipasi dalam kelas 5%, ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 40%,
dan tugas terstruktur kelompok maupun individual itu sebesar 20%. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah akuntansi internasional yang saya bawakan. Selanjutnya mari kita saksikan proses belajar dan mengajar saya di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan yang mana hari ini kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu membahas terkait konsep akuntansi global. Baiklah, dalam konsep akuntansi global tentunya ada 3 kekuatan utama yang mendorong bidang akuntansi ke dalam dimensi internasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu faktor lingkungan. Di antara beberapa indikator yang ada pada faktor lingkungan ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu berpikir secara global. Jadi kalau perusahaan dia berpikir untuk maju going concern, tentunya dia harus berpikir secara internasional, bukan cuma nasional. Dia harus memperhatikan IT-nya, kemudian sistem informasinya dan lain sebagainya, agar perusahaan ini mampu maju dan berkembang dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian dari faktor lain dari lingkungan yang bisa kita lihat di sini, yang paling cenderung bisa kita pahami yaitu terkait operasi internasional yang menguntungkan. Jadi apabila perusahaan telah going concern, usahanya sudah sampai ke luar negeri, tentunya akan menambah omset bagi dia, akan menambah keuntungan bagi dia. Perusahaan usahanya otomatis juga akan bertambah, ya, income-nya pasti akan bertambah. Kemudian dari sisi faktor lingkungan yang lain yaitu rintangan akuntansi. Tentunya dalam hal ini di dalam akuntansi kan banyak ada beberapa perubahan-perubahan terkait standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum yang ada di Indonesia maupun yang berlaku di internasional. Jadi memang dari sisi akuntansi ini memang ada mengalami rintangan-rintangan yang terjadi dalam perusahaan, baik itu entitas yang baru memulai usahanya ataupun perusahaan-perusahaan yang telah maju, yang telah going concern sampai ke luar negeri, ya. Kemudian beragamnya pembuatan standar. Jadi memang standar ini tentunya berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Kalau untuk Indonesia kita mengacu pada standar akuntansi keuangan dan berlaku umum. Jadi memang perusahaan harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Jadi ada standar baku yang digunakan untuk melakukan pencatatan ataupun pelaporan keuangan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah internasionalisasi disiplin akuntansi. Yang pertama adalah spesialisasi. Jadi kalau kalian ingin lanjut studi mengambil profesi akuntansi, ya kalian memang harus fokusnya di situ. Apalagi kalau kalian ingin masuk di perusahaan menjadi seorang auditor internal, tentunya spesialisasi dalam bidang akuntansi ini memang harus kalian tekuni supaya kalian bisa menjadi seorang yang profesional dalam bidang akuntansi. Salah satunya yaitu dengan mengikuti pendidikan lanjutan mengambil profesi akuntansi, ya. Kemudian sifat internasional dari sejumlah masalah teknis dari akuntansi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu karena adanya alasan historis. Kalau berbicara terkait alasan historis, kalau kita kaitkan dengan perusahaan, tentunya kalau perusahaan yang tadinya dia hanya menjual produk dan barangnya hanya di Indonesia, ketika dia berpikir untuk menjual barangnya atau mengekspor barangnya keluar, tentunya dia harus menguasai atau berpikir internasional juga. Berarti dia harus mengetahui standar-standar yang berlaku secara internasional yang ada di luar. Karena tidak mungkin dia mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kemudian dia membawa standar itu keluar di luar sana. Jadi harus mampu menyesuaikan. Yang ketiga, internasionalisasi profesi akuntansi. Bisa dilihat di sini, di dalam standar laporan keuangan internasional itu terdiri dari beberapa hal. Jadi ketiga, peraturan ataupun interpretasi maupun kerangka kerja ini memang dia mempengaruhi dari standar laporan keuangan internasional itu sendiri. Jadi memang ada beberapa hal yang masuk dalam standar pelaporan keuangan. Pertama yaitu peraturan standar laporan keuangan internasional, ya. Kemudian kedua, interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional. Kemudian yang ketiga, kerangka kerja untuk persiapan dan presentasi laporan keuangan. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi tadi yang ketiga, tentunya harus memperhatikan beberapa standar laporan keuangan internasional yang berlaku. Jadi seperti yang katakan tadi, kita tidak bisa mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ketika kita
kita ingin going concern, ingin mengekspor kita punya produk barang dan jasa ke luar negeri, ya seperti itu. Kemudian akuntansi dalam perspektif bahasa bisnis, tentunya di pengantar akuntansi yang lalu di prinsip penting kalian sudah mengetahui apa itu akuntansi, ya, mulai dari proses pencatatannya, dalam klasifikasiannya, kemudian sampai pada proses pelaporannya. Tentunya akuntansi ini memang merupakan alat informasi keuangan yang memberikan informasi kepada para pemegang kepentingan atau kebijakan dalam hal bisnis atau pengambilan keputusan ekonomi bagaimana untuk kedepannya, ya. Kemudian jika dilihat dari perspektif pelaksana, akuntansi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi keuangan dari sebuah entitas usaha yang melakukan kegiatan bisnis. Sedangkan jika dilihat dari segi perspektif pemakai, ya, dengan adanya akuntansi dapat diperoleh informasi keuangan yang dibutuhkan. Jadi akuntansi merupakan alat komunikasi. Jadi ada bahasa di sini alat komunikasi. Jadi ketika seorang auditor internal atau seorang akuntan atau orang bagian akuntansi ada dalam perusahaan itu membuat sebuah laporan, berarti dia seolah-olah memberikan informasi kepada para pengguna internal maupun eksternal terkait posisi keuangan atau posisi perusahaan saat ini seperti apa. Jadi dia berisikan komunikasi dari pihak satu ke pihak yang lain, ya. Jadi itu inti dari akuntansi apabila dilihat dari perspektif pelaksana. Kemudian kalau kita melihat dari Sunardi dan Sulianto 2011 halaman 23, dikatakan bahwa akuntansi merupakan produk dari lingkungan di mana akuntansi tersebut eksis baik di lingkungan sosial, ekonomi maupun institusional. Jadi akuntansi ini dari perspektif ini kita bisa melihat dia secara luas, bukan hanya catat-mencatat, tetapi isi dari laporan akuntansi itu mampu memberikan jawaban, mampu memberikan informasi kepada para penggunanya. Jadi memang akuntansi ini bisa dikatakan sebagai alat komunikasi dari pengguna internal maupun pengguna eksternal, apalagi pemerintah, ya. Oke. Tentunya kalian sudah belajar akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kedua mata kuliah ini memang tidak terlepas dari akuntansi internasional. Jadi memang kedua mata kuliah ini harus kalian sudah paham terlebih dahulu. Sebelum ibu lanjut menjelaskan, ibu ingin bertanya. Ibu ingin mengulas kembali ingatan kalian di semester yang lalu. Kira-kira apa perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen? Coba Angki, dilihat dari sisi efisiensi, apa perbedaannya Angki? Baik, pada perbedaan efisiensi di akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Di akuntansi keuangan yaitu melaporkan tentang profitabilitas dan efisiensi bisnis. Di bagian akuntansi manajemen melaporkan secara spesifik penyebab masalah dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, jadi menurut Angki tadi dia mengatakan bahwa dari sisi efisiensi akuntansi keuangan itu dia melaporkan tentang profitabilitas, jadi dia berbicara terkait keuntungan. Kemudian tadi dari sisi akuntansi manajemen dia mengatakan bahwa dilihat dari spesifiknya penyebab masalah dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi lebih ke perbaikan untuk akuntansi manajemennya. Bagaimana dengan Feren? Ibu tanya perbedaannya dilihat dari sisi jenis pelaporan. Coba Feren. Baik. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menurut jenis pelaporan. Yang pertama, laporan akuntansi keuangan memberikan hasil dari keseluruhan bisnis, sedangkan untuk akuntansi manajemen lebih sering memberikan laporan yang lebih rinci seperti laba berdasarkan produk, lini produk, pelanggan, dan wilayah geografis. Oke, Feren tadi menyebutkan bahwa dilihat dari jenis pelaporan bahwa akuntansi keuangan ini dia memberikan hasil dari keseluruhan bisnis atau laporan akuntansi secara umum. Kemudian kalau untuk akuntansi manajemen dia lebih sering memberikan laporan yang lebih rinci terkait laba, ya. Tadi berdasarkan produk, kemudian lini produk, pelanggan, dan wilayah geografis. Oke. Satu lagi Ibu mau tanyakan. Perbedaan dari sisi fokus pengguna laporan. Coba Mei tahu. Baik, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dilihat dari segi fokus pengguna laporan. Akuntansi keuangan yaitu berorientasi pada pembuatan laporan keuangan yang didistribusikan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen
lebih mementingkan laporan operasional yang hanya didistribusikan dalam suatu perusahaan. Oke, Mekau mengatakan bahwa akuntansi keuangan itu dia mendistribusikan yang baik di dalam maupun di luar perusahaan ya. Kalau untuk akuntansi manajemen sendiri itu lebih fokus pada operasional dan jadi dia hanya pada dalam perusahaan saja untuk akuntansi manajemen ya. Jadi itulah bedanya dari sisi fokus pengguna. Oke, tadi Ibu kan tadi bilang terakhir. Masih ada lagi yang terakhir, satu lagi. Nah, Ibu mau coba tanya ke Fajar Bone dari sisi informasi yang terbukti. Coba Fajar. Baik, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menurut informasi yang terbukti, jika akuntansi keuangan itu menyimpan catatan dengan cukup jelas dan lengkap karena diperlukan untuk pembuktian bahwa laporan keuangan benar adanya. Sedangkan akuntansi manajemen sering berkaitan dengan perkiraan atau estimasi, bukan fakta yang terbukti dan dapat diverifikasi. Terima kasih. Jadi alhamdulillah ternyata kalian masih mengingat mata kuliah kalian di semester yang lalu terkait akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke, di awal tadi kita berbicara terkait faktor lingkungan, kemudian internalisasi disiplin akuntansi, dan juga internalisasi profesi akuntansi dilihat dari mengapa akuntansi ini bisa ke akuntansi global. Ada di sini beberapa 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan dari akuntansi internasional itu sendiri. Ya. Yang pertama itu terkait sumber pendanaan. Ya. Kalau kita melihat di sini bahwa dari sisi sumber pendanaan itu akuntansi memang memiliki fokus atas beberapa baik manajemen menjalankan perusahaan atau profit dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Sebaliknya, ya, kalau kita melihat dari sisi sebaliknya dalam sistem berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditur melalui pengukuran akuntansi yang konservatif. Jadi kalau kita melihat dari sisi sumber pendanaan, memang kita harus melihat dari berbagai sistem yang ada, baik itu dari proses kredit, kemudian dari proses pendanaan yang dalam perusahaan. Tentunya kan kalau kita memiliki suatu perusahaan, pendanaannya itu bukan bersumber dari modal kita sendiri, tetapi juga ada sumber dari pendanaan dari pihak-pihak yang lain dan pihak terkait, salah satunya yaitu adalah bank. Jadi memang sumber pendanaan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dari akuntansi internasional. Kemudian yang kedua yaitu sistem hukum. Ya, jadi sistem hukum di sini memang kita harus melihat dari sistem hukumnya juga. Tentunya memang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita tidak bisa menyamakan standar akuntansi di kita dengan standar akuntansi yang ada di luar. Jadi memang ada kaitannya dengan hukum, sistem hukum yang ada di kita dan yang ada di negara lain. Kemudian dari sisi perpajakan. Jadi kalau kita melihat dari sisi perpajakan, memang di kebanyakan negara peraturan pajak itu secara efektif menentukan standar dana perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk keperluan pajak. Jadi memang perpajakan ini di kebanyakan negara itu merupakan sesuatu hal yang efektif dalam penentuan standar karena perusahaan memang harus mencatat dan melaporkan posisi keuangannya kepada pemerintah dalam hal untuk iuran pajaknya, seberapa besar pajak yang harus disetorkan kepada negara. Kemudian terkait ikatan politik dan ekonomi. Jadi Indonesia sendiri kan banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di bidang ekonomi, kemudian di bidang politik, di bidang hukum dan lain sebagainya. Jadi memang ikatan politik dan ekonomi ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari akuntansi internasional. Kemudian dari sisi inflasi, kalau kita melihat dari sisi inflasi memang menyebabkan histori terhadap akuntansi biaya dan mempengaruhi kecenderungan tendensi suatu negara untuk menerapkan perubahan terhadap angkut perusahaan. Kemudian dari sisi tingkat perkembangan ekonomi, faktor ini juga mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama dari sisi tingkat perkembangan ekonomi. Kemudian tingkat pendidikan. Oh, ternyata tingkat pendidikan mempengaruhi akuntansi internasional. Jadi standar praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Ya.
Kemudian pengungkapan mengenai risiko efek derivatif tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten. Jadi memang standar akuntansi keuangan ini tidak sembarang dimengerti oleh orang per orang, tapi memang harus melalui proses pendidikan, ya, proses pendidikan. Seperti yang katakan tadi, kalau kalian mau menjadi seorang auditor, kalian mau menjadi seorang akuntan publik, kalian harus lanjut studi lagi, ambil profesi akuntansinya, ya, untuk bisa menjadi seorang akuntan yang kompeten, untuk bisa menjadi seorang auditor internal yang baik, yang bisa membantu perusahaan untuk menjaga sistem pengenalan internal yang ada di perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah budaya, ya, dimana dari sisi budaya itu sendiri, dari 4 dimensi budaya nasional menurut Hofstede, di situ terdiri dari individualisme, kemudian cara kekuasaan, penghinaan ketidakpastian, dan maskulinitas. Jadi kalau kita berbicara terkait maskulin, berarti dari sisi budaya ini memang dari sisi akuntansi internasional ini budaya sangat-sangat mempengaruhi perubahan atau perkembangan dari akuntansi internasional itu sendiri. Dilihat dari diversitas akuntansi, bisa kita lihat di sini bahwa diversitas akuntansi bisa dilihat dari aspek pengukuran aset, kemudian kewajiban, aspek penentuan modal dan laba periodik. Jadi memang dari sisi diversitas akuntansi ini kita bisa lihat dari beberapa aspek tadi yang seperti disebutkan, fokus pada asetnya, kemudian fokus pada kewajibannya, penentuan modal dan juga laba periodik. Untuk pengukuran aset dan kewajiban, memang para akuntan masih mengukur sebagian besar aset bisnis dunia atas dasar biaya-biaya historis. Ya, jadi biaya-biaya yang lampau, dia melihat dari pelaporan keuangan yang lalu, ya, penggunaan atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang lalu. Kemudian, namun konsep pengukuran ini tidak diaplikasi secara murni. Biaya transaksi awal dicampur dengan berbagai penilaian pasar sekarang, current market, ya. Kemudian aplikasi biaya-biaya sekarang, current cost-nya, biaya-biaya historis, historical cost dalam praktik-praktik akuntansi. Kemudian dari sisi penentuan modal dan laba periodik, hubungan antara aset dan kewajiban dengan penentuan laba periodik tentu saja menimbulkan efek resiprokal. Biasanya overstatement ini atau understatement ini dari sisi aset ataupun kewajiban dilaksanakan melalui inklusi atau eksklusi laporan laba rugi yang bersangkutan. Dari sisi peran akuntansi itu sendiri memang berbeda antar negara. Perbedaan peran ini dapat mempengaruhi orientasi dan kandungan informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Di masing-masing negara yang selanjutnya akan mempengaruhi cara interpretasi dan pengembangan laporan keuangan tersebut, ya. Jadi memang kalau kita melihat dari sisi peran akuntansi itu sendiri, memang di masing-masing negara mempunyai interpretasi dan pengembangan laporan keuangan yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi kita tidak bisa menyamakan, ya. Kemudian untuk korporasi multinasional dan keterlibatannya dalam bisnis internasional, perusahaan yang paling rendah tingkat globalisasi bisnisnya adalah perusahaan yang mempunyai transaksi utang piutang. Jadi kalau perusahaan yang mempunyai banyak transaksi utang piutang dalam valuta asing atau falas, kemudian sementara yang tingkat globalisasinya paling tinggi adalah korporasi multinasional MNC atau multinasional Indonesia. Jadi bisa kita lihat di sini keterlibatan dalam bisnis internasional antara korporasi multinasional, ya. Ini. Kemudian akuntansi internasional sendiri itu adalah akuntansi untuk transaksi internasional. Jadi beda dengan akuntansi secara umum. Jadi kalau untuk akuntansi internasional sendiri adalah akuntansi untuk transaksi internasional, ya. Perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, kemudian auditing dan bidang akuntansi lainnya, ya. Jadi akuntansi harus memang berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan atau decision making di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis, ya. Itu dari sisi definisi akuntansi internasional. Kalau untuk dari sisi lingkup akuntansi internasional dan organisasi, tentunya ada beberapa karakteristik dilihat dari era ekonomi global, antara lain itu bisnis internasional, ya. Kemudian hilangnya batasan-batasan antar negara yang era ekonomi global memang sangat sulit untuk mengidentifikasi
negara asal suatu produk atau perusahaan hari ini terjadi pada perusahaan internasional. Kita sekarang diperhadapkan dengan penjualan online, jadi tentunya barang-barang yang dari luar memang gampang masuk ke Indonesia. Apalagi kalau kita melakukan pemesanan secara online kan, yang tadinya membutuhkan kalau kita melakukan secara manual tentunya membutuhkan biaya cukup besar. Tapi dengan adanya sekarang kecanggihan teknologi, kita bisa memesan barang secara online, ya, secara online. Dan memang ini salah satu bentuk karakteristik era ekonomi global, ya. Kemudian ketergantungan pada perdagangan internasional. Kebanyakan orang-orang yang memang hidup dengan model hidup dengan gaya hidup konsumtif, tentunya mereka sering ada ketergantungan ingin membeli atau mendapatkan barang-barang yang branded. Makanya mereka sering memesan barang-barang yang memang menurutnya bagus untuk dia, kemudian dari sisi merek terkenal, ya. Makanya mereka kecenderungan memilih barang-barang yang ada di luar karena memang lebih mudah didapatkan, ya, karena bisa dipesan secara online. Kemudian dilihat dari sisi teori of comparative advantage-nya, kemudian imperfect market teorinya, kemudian produk cycle teorinya, ya. Kemudian transfer teknologi dan strategi dari aliansi itu sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah tantangan bagi profesi akuntan dalam pengembangan akuntansi, ya. Kalau dari sisi tantangan bagi profesi akuntan dalam pengembangan akuntansi bisa kita lihat dari skill dan kompetensi yang dimiliki, ya. Kemudian memahami cross fungsional linkage-nya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah analisis keuangan dan perbandingannya. Oke, jadi yang Ibu jelaskan tadi ini terkait penjelasan singkat saja ya terkait akuntansi internasional. Jadi kalau kita mulai dari konsep akuntansi global, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian lingkungan-lingkungan apa saja yang mempengaruhi, kemudian karakteristiknya dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita memulai dari sisi pengertian akuntansi internasional itu sendiri memang ada harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan, ya. Baik itu dari sisi pajak, kemudian auditing dan juga bidang akuntansi lainnya. Jadi memang belajar akuntansi internasional ini kita tidak cuma belajar akuntansinya saja, tapi kita harus juga memahami apa itu perpajakan, kemudian auditing, karena di pertemuan selanjutnya itu ada materi terkait auditing juga. Jadi memang materi yang kalian sudah dapatkan di semester 6, 5, 4, 3 ini ada kaitannya dengan mata kuliah akuntansi internasional. Jadi yang kemarin di semester 6 kan kalian belajar pengauditan, jadi memang mata kuliah pengauditan atau auditing itu sendiri ada kaitannya dengan mata kuliah akuntansi internasional, ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi RPS, di situ kan ada tugas, ya, tugas diskusi. Untuk pertemuan selanjutnya itu untuk tugas diskusi, nanti kita akan menyesuaikan dengan materi yang ada di RPS, itu presentasi secara individu. Kemudian dari sisi yang lain nanti Ibu mau melihat perkembangannya, nanti kita ada kuis, ya, di pertemuan berikutnya. Untuk itu terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian, alhamdulillah kalian menjawabnya, dan Ibu yakin mata kuliah yang kemarin Ibu harapkan jangan dilupakan, bukunya tetap dibaca, ya deh, supaya pertemuan berikutnya kita lebih baik lagi. Jangan cuma Ibu yang menjelaskan terus, ya. Ibu harap minggu depan kalian lebih aktif lagi, kita sharing informasi. Jadi Ibu minta kalian cari beberapa artikel terkait perkembangan akuntansi internasional. Baik untuk pertemuan hari ini terkait konsep akuntansi global Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.